Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan tes minat jabatan. Baik, materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama adalah pengertian minat. Minat adalah salah satu aspek yang secara umum dikategorikan sebagai motivasi. Jadi, minat merupakan salah satu struktur kepribadian. Bila minat seseorang dikatakan dengan pekerjaan atau dunia kerja, maka disebut minat pekerjaan atau jabatan. Ada dua kelompok teori yang membahas tentang minat jabatan. Kelompok pertama adalah kelompok teori statis dan dinamis. Dalam pandangan teori dinamis, minat jabatan adalah produk a wide rate of psychological, and environmental influences. Teori ini menekankan pengaruh sosialisasi dan belajar adalah perkembangan minat. Sebaliknya, dalam pandangan teori statis, minat adalah trait kepribadian yang bersifat genetis. Kelompok teori pertama menetapkan ada 5 determinan minat. Determinan yang dimaksud adalah yang pertama, minat muncul karena pengaruh lingkungan atau sosial. Yang kedua, minat bersifat genetik. Yang ketiga, minat merupakan trait kepribadian. Yang keempat, minat merupakan motivasi, driver atau kebutuhan. Dan yang kelima atau yang terakhir, minat merupakan ekspresi self-concept. Baik, selanjutnya dalam pengukuran minat ada 3 manfaat yang diperoleh dalam pengujian terhadap struktur minat. Yang pertama adalah penegasan kembali tes minat yang telah ada. Yang kedua, pengembangan tes minat jabatan yang baru. Yang ketiga, pengumpulan dan validasi konstruk untuk mengidentifikasi trait psikologi yang diukur oleh suatu inventory minat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gita Saptarina, MPM 19110031. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu B. Bidang-bidang minat jabatan. Bidang-bidang jabatan itu yaitu yang berada di Departemen Amerika Serikat membagi pekerjaan menjadi 12 minat, yaitu 1. Aristik, 2. Scientific, 3. Plant and Animal, 4. Protective, 5. Maintenance, 6. Industri, 7. Business Deal, 8. Selling, 9. Exomading, 10. Humanitarian Learning, 11. Physical, yaitu pada dalam 6 dimensi vertikal kelompok, yaitu dibagi menjadi level 1 service, 2 bisnis, 3 organization, 4 teknologi, 5 outdoor, 6 season, 7 genital kultural, 8 RM entertainment. 1 yaitu frozen and margin, 1. 2 profession dan managerial, 3 special small business, 4 skindles, 5 seminar, 6 skinder web. Sistem klasifikasi dikembangkan Honlen berdasarkan teori berikut, yaitu 1. Realistik terdiri dari pekerjaan yang melibatkan di luar ruang menggunakan alat-alat seperti mekanik, surveyor, petani, ahli elektronik. 2. Erik terdiri pekerjaan yang melibatkan kreativitas dan menulis, mencerahkan persoalan abstrak seperti ahli biologi desain. 3. Erset terdiri dari pekerjaan yang melibatkan kreativitas atau menulis musik atau keterampilan seni, misalnya yaitu pengarang, ahli dekorasi konser dan musik. 3. Sosial, pekerjaan melibatkan orang lain, menolong orang, misalnya guru, konselor, atau penderita. 5. Interfacing, yaitu pekerjaan melibatkan kemampuan, misalnya kepemimpinan seperti perjualan, pengacara. 6.
Konferen terdiri dari pekerjaan yang melibatkan angka-angka detail, dan data seperti pekerjaan kritikal, berkarir, dan ahli pekerjaan. Misalnya kepemimpinan seperti perjualan pengacara. 6. Konferen terdiri dari pekerjaan yang melibatkan angka-angka detail, dan data seperti pekerjaan kritikal, berkarir, dan ahli pekerjaannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Trisna Ulfa, NPM 19110052. Di sini saya ingin mempresentasikan dan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang jenis-jenis tes minat jabatan. Yang pertama ada Strong Vocation Interest of SVIB. Infoteori ini dikembangkan oleh Strong, Hessen, dan Campbell yang pada awalnya untuk membantu individu dalam mengidentifikasi pilihan karir di bidang-bidang manajerial, teknis, dan profesional. Yang kedua ada Self Direct Share atau SDS. SDS merupakan suatu instrumen pengukuran minat jabatan yang dikembangkan untuk dapat diadministrasi atau diskor dan diinterpretasi sendiri oleh responden. SDS dikembangkan dengan menggunakan teori Hollins Target Audit Inventory. Ini adalah siswa SLTV sampai orang dewasa. Yang ketiga ada Career Occupational Private System atau COPS. Inventory ini dikembangkan oleh R. Knapp dan L. Knapp dan bertujuan untuk memperoleh gambaran preferensi kegiatan kerja di bidang-bidang sebagai berikut. Ada bidang teknologi, profesional, skilled, consumer, ekonomik, dan lain-lain. Yang keempat ada Career Decision Making System atau CDM. Skilled, consumer, ekonomik, dan lain-lain. Yang keempat ada Career Decision Making System atau CDM. Dikembangkan oleh TV, Haricot, dan Ocean. CDM dikembangkan berdasarkan teori Hollins, namun kemudian dikembangkan menjadi tipe-tipe okupasi sebagai berikut. Yang kelima, Ramak Inter-Inventory. Yang keenam ada Deskov Inter-Inventory. Dasar teori yang digunakan untuk mengembangkan inventory ini di inventory ini adalah teori Rhodes-Desk-Concert yang dikembangkan dari 8 bidang pekerjaan, yang masing-masing bidang terdiri dari 8 jenis pekerjaan. Butir-butir inventory tidak terdiri dari jenis pekerjaan atau kegiatan kerja, tetapi terdiri dari nama-nama mata kuliah yang dipilih para psikolog foksional dan katalog perguruan tinggi, misalnya teknik mekanika terapan untuk bidang perencanaan sumber daya manusia. Yang keenam ada Gordon Operational Check. Daftar cek ini dikembangkan pada tahun 1961 dan dikembangkan untuk digunakan bagi para konselor sekolah yang menangani para siswa yang tidak berminat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmel Herianti, MPM 19110021. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu D. Prosedur pengembangan tes minat dan bakat. Sebagaimana perkembangan inventory pada umumnya, prosedur pengembangan tes atau inventory minat jabatan dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur sebagai berikut, yaitu menetapkan dimensi minat. Kedua, menetapkan berapa banyak butir yang ada di dalam inventory. Tiga, menetapkan bagaimana penyekoran dan akan dilakukan. Yang keempat, melakukan analisis butir, uji validasi, dan reliabilitas. Yang kelima, mengembangkan norma. Contoh inventory minat yang menggunakan butir jenis ialah
yaitu mengarsipkan surat, kuitansi, dan resep, dan lainnya. Lalu ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menetapkan skor yang diperoleh dari tes minat jabatan, yaitu cara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratri Nidia Pangestika, NPM 19110045. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang isu penggunaan inventory minat. Dalam menggunakan inventory minat, ada sejumlah isu yang perlu mendapat perhatian. Pertama, konseling karir tradisional tampaknya agak berlebihan menekankan pentingnya peran minat dalam pengambilan keputusan karir. Kedua, berkenaan dengan kesesuaian antara inventory pengukuran minat dan karakteristik klien, pemilihan inventory minat yang mana untuk klien, yang mana perlu mendapat perhatian. Ketiga, masalah-masalah yang berkenaan dengan keterbatasan kemampuan dan kemauan testi membaca semua butir inventory, serta memenuhi dan memahami butir-butir yang dibaca. Keempat, berkenaan dengan kemampuan testi untuk mengamati diri sendiri dan kemudian memutuskan apakah pernyataan dalam inventory tersebut sesuai dengan dirinya. Lalu yang kelima, berkenaan dengan kemauan testi untuk menjawab dengan jujur. Pengukuran minat dan kepribadian berbeda dengan pengukuran aspek-aspek kognitif. Oleh karena itu, isu-isu tersebut perlu mendapat perhatian dalam penggunaan inventory minat. Segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.